Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Mari bersama kita menyambut hari ini dengan sukacita dan dengan syukur. Dan kita awali bersama-sama dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu pagi ini Bapa. Terima kasih semalam Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami boleh tidur nyenyak melepas lelah. Pagi ini Tuhan berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat, tak kurang suatu apapun. Bapa, semua karena anugerah-Mu. Dan mengawali hari ini Tuhan, perkenankan kami untuk mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Layakkan kami mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu saat ini. Ampuni kami Tuhan, dan dengarkan doa kami ini. Melalui Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan yang kita akan dengarkan saat ini terambil dari Matius pasal 6 pada ayatnya yang ke-28 sampai 34. Demikian. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku di dalam Tuhan, penyertaan Tuhan terhadap umatnya berawal dari sejak Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden. Dalam taman itu Allah menempatkan mereka dan seluruh kebutuhan mereka tercukupkan. Mereka hidup bahagia, mereka berkecukupan, bahkan mereka berkelimpahan. Hal itu mereka alami, manusia mengalaminya karena hubungan mereka dengan Tuhan sangat baik dan karena mereka menjadi manusia yang taat kepada Tuhan. Karena itu saudaraku, Matius 6 ayat 33 pembacaan kita pada saat ini memberikan kepastian bahwa seseorang yang berhubungan baik dengan Tuhan akan terpenuhi kebutuhannya, sehingga tidak ada mengalami kebimbangan, kekhawatiran, keraguan ataupun kecemasan. Dan karena itu orang percaya harus mengimani bahwa Bapa di sorga tahu akan segala keperluan kita setiap hari. Sangat jelas dalam bacaan kita pada hari ini, ayatnya yang ke-32 dan juga pada ayat 8 sebelum pembacaan kita di pasal 6 ini. Saudaraku di dalam Tuhan, perikop bacaan kita pada saat ini berbicara tentang kebutuhan materi dalam hidup kita, yaitu makanan, pakaian, dan masa depan. Dan ia menambahkan bahwa Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 32 dari perikop kita saat ini. Nah saudara-saudaraku, Tuhan mengetahui kebutuhan kita. Karena itu kita harus mendengar suara Tuhan. Kita harus mendengar suara Tuhan yang berkata,
carilah dahulu kerajaan sorga, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 33 pembacaan kita pada saat ini. Karena itu saudaraku, kita harus mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan, dan kita akan dapatkan jaminan bahwa kebutuhan kita disediakan oleh Tuhan. Namun sering terjadi, sadar atau tidak, bahwa kita hidup dengan penuh kekhawatiran. Seolah Bapa yang di sorga tidak tahu apa yang kita alami, apa yang kita butuhkan, lalu segala cara kita tempuh. Tidak peduli apakah ini sesuai kehendak Tuhan, tidak berpikir panjang apakah pekerjaan yang kita lakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena terkadang yang ada di pikiran hanyalah menguntungkan diri sendiri. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus yakini, kita amini bahwa Tuhan tahu seluruh kebutuhan kita. Tuhan tahu setiap kesulitan yang kita alami, kekhawatiran kita. Tuhan tahu, seperti kita khawatir tentang makanan, tentang minuman, tentang pakaian, dan lain sebagainya. Saudaraku, Tuhan menjaminkan pemeliharaannya bagi umatnya setiap hari. Tuhan Yesus berkata, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Dan jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudaraku, jika Allah berkenan mendandani rumput di padang, maka bukankah ia mencukupkan kebutuhan kita setiap hari melebihi rumput-rumput itu? Bagi Allah ini adalah perkara yang sangat kecil. Karena itu saudaraku, janganlah kita dalam kekhawatiran lagi. Jangan ada kecemasan lagi dalam hati kita. Karena itu firman Tuhan menyapa kita saat ini dengan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, mungkin saat ini kita sekarang ada dalam kesulitan. Mungkin saudara dalam kekhawatiran sekarang. Mungkin saudara sedang dalam kecemasan karena kehidupan yang berat dihadapi. Karena itu firman Tuhan saat ini menyapa kita, mengingatkan kita untuk tidak khawatir, tetapi percaya. Kita harus percaya bahwa Allah memenuhi seluruh kebutuhan kita. Allah tahu segala yang kita butuhkan. Tetapi Allah mengingatkan agar kita tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Karena itu Bapa kita yang di sorga tahu apa yang kita perlukan. Bapa menjamin hidup kita dengan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Bukan hanya kebutuhan ekonomi, tetapi Allah menjaminkan semua yang kita butuhkan, asalkan kita tetap memiliki iman kepada Tuhan. Allah tahu seluruh kebutuhan-kebutuhan kita. Mungkin saudara saat ini sedang bergumul karena rumah tangga kita mungkin sedang ada masalah, atau kita sedang bergumul karena penyakit yang diderita tidak kunjung sembuh. Tuhan tahu seluruh kebutuhan kita, karena itu mari kita terus datang kepadanya. Tuhan yang Maha Kasih adalah penyedia segala kebutuhan kita. Kita lihat kehidupan bangsa Israel. Pada saat mereka membutuhkan makanan, Tuhan membukakan tingkap langitnya dan mencurahkan manna dari sorga, sehingga mereka makan manna selama 40 tahun lamanya. Kita bisa lihat dalam Keluaran pasal 16 ayat 35. Saat bangsa Israel membutuhkan minuman, Tuhan menyuplainya dari gunung batu, dijadikannya kolam air, dan batu keras dijadikannya mata air bagi bangsa Israel.
Kita bisa lihat di dalam Mazmur 114 ayat 8. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu terbuka bagi kita setiap saat, bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Karena itu Paulus menuliskan di dalam Filipi pasal 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, nah mari kita senantiasa menyadari bahwa Allah memelihara hidup kita setiap hari. Allah tahu seluruh kebutuhan kita setiap hari. Bangsa Israel yang menikmati manna dan seluruh kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi. Mari kita terus percaya bahwa Tuhan berkuasa membukakan tingkap-tingkap langitnya bagi kita dan mencurahkan berkat-berkatnya bagi kita setiap hari, asal kita tetap percaya. Janji Tuhan adalah iya dan amin. Allah akan mewujudkan janjinya bagi kita asal kita tetap hidup dalam kebenaran. Karena itu mari kita terus merenungkan firman Tuhan saat ini yang menyapa kita bahwa Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu saat ini. Teguhkanlah di dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat menghayatinya sesuai kehendak-Mu. Bimbing kami ya Tuhan untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah semuanya hanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, dengarkan doa kami Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikianlah perjumpaan kita saat ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan di kesempatan ini dapat memberkati saudara sekalian, dan kiranya Roh Kudus dapat menuntun kita untuk semakin memahami firman Tuhan. Selamat menjalani hari ini dengan sukacita, dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.